Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak John Herikson Purba. Di sini saya dan teman-teman ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pajak. Dan kami beranggotakan Ciara Ayusela, Dinda Safitri, dan saya sendiri Geraldo Noval Perdana dan Nurul Aulia Septiani. Dan yang ingin kami jelaskan di sini yaitu tentang pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, jenis pajak, peranan pajak, dan manfaat pajak. Dan yang pertama akan menjelaskan poin-poin kami yaitu Ciara. Silakan Ciara. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri pajak. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 2. Pajak yang bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan maupun daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya. 4. Berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur terutama mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Oke, poin yang selanjutnya bakal dijelaskan oleh Dinda Safitri. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib ke pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi, yaitu pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabiliskan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak pusat. Pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu ada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan BM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Lalu pajak daerah ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat yaitu ada 3 poin, yaitu A. Jenis pajak berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis,
yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. B. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. C. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Peranan pajak yaitu akan dijelaskan oleh Nurul Ulia Septiani. Peranan pajak, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Fungsi mengatur atau reguler. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi stabilisasi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi distribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Oke, sabar. Dan sekian dan terima kasih. Segini saja hasil presentasi kami. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.